Kami memanggil nama-Mu ya Bapa, karena kami adalah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Kami memanggil nama-Mu Tuhan sebagai tanda syukur kami untuk semua cinta yang tidak pernah habis-habisnya. Kami tahu hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini sebagai tanda syukur kami. Bukan karena kami orang Kristen, tapi kami datang ke tempat ini sebagai tanda syukur kami atas semua kebaikan. Terlalu banyak yang kami terima daripada-Mu Tuhan, yang membuat setiap kami harusnya bersyukur Tuhan. Yang ada kami harus mengingat selalu nama-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hancurkan setiap hati kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami, supaya kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kepada-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan hati kami, dengan rasa terima kasih kami. Angkat semua keletihan kami ya Bapa. Terlalu letih kami dengan pikiran kami, dengan perasaan kami Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Bapa, angkat semua keletihan kami dan kuatkanlah kami, supaya kami semakin mengenal Engkau, kami mengerti akan segala kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih buat kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya yang Kau berikan. Terima kasih buat penyertaan dan berkat yang selalu kami terima setiap hari. Ampuni kami atas semua pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami atas semua kesombongan kami dan kepongahan kami. Kami merasa kuat Tuhan. Kami merasa kami tidak butuh Engkau. Kami merasa bahwa kami bisa melakukan kehidupan ini Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah belas kasihan-Mu yang turun atas kami. Lihatlah kami sebagai anak-anak kecil-Mu dan kasihanilah kami Bapa. Kasihani setiap kami Tuhan. Kasihani setiap kami Bapa. Biarlah kasih setia-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami. Kuduskanlah kami tempat ini Tuhan. Kuduskan tempat ini Bapa. Kuduskan semua kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus bungkus semua Tuhan. Semua alat musik, sound system, semuanya Tuhan. Semua pelayan-pelayan mimbar Engkau kuduskan di hadapan-Mu ya Bapa. Supaya kami bisa layak memuji dan memuliakan Engkau Bapa yang hidup. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa kami. Dalam satu nama Yesus Kristus yang hidup, berkuasalah Tuhan di tempat ini Bapa. Aku tolak satu kuasa kegelapan. Aku tolak semua kuasa kegelapan dari ruang hidup kita akan keluar dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia-Mu menolongi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Saat pagi ini ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdiri, kita katakan saat pagi hari ku datang Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan
Kami menyembah Kau Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu Yesus Tuhan kami. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala ucapan pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami datang Tuhan, kami mau mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Bapa. Kami datang Tuhan, apapun keadaan kami Bapa, kami mau mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan dari hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Hurta sakata maya. Terima kasih Yesusku. Kau Tuhan yang pulihkan.
Syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang selamatkanku. Uruta sakata meara. Terima kasih Yesus sikoto pakara nakara. Yesusku, Kau Tuhan yang pulihkanku. terima kasih. Kau Tuhan Yang sembuhkanku. Amin. Terima kasih. Yesus.
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. ucapkan syukur dari hatimu yang paling dalam. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus.
Dalam nama Yesus Kristus beracaralah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita langsung skip ke ayat yang keempat, ayat ketiga. Oke, langsung loncat ke yang 3. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh ke tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh ke tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendiri, pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada orang-orang di luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggapi. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan ke dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bicara tentang tanah yang menghasilkan buah. Tanah yang menghasilkan buah. Ada satu standar yang Tuhan minta dalam setiap pribadi orang adalah berbuah. Ketika berbuah, maka butuh satu tempat, yaitu tanah. Tanah itu bicara hati. Hati ini adalah hati di mana Tuhan menginginkan ada tempat di dalam hati setiap orang. Persoalan besar dalam kekristenan adalah hati itu tidak lagi menjadi miliknya Tuhan. Padahal Tuhan bertahta di hati manusia supaya dia bisa mengontrol semua kehidupan manusia itu. Tapi ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hati ini tidak kita berikan kepada Tuhan. Makanya ketika ada pencobaan dalam kehidupan kita, kita gampang goyang.
Ketika ada persoalan-persoalan di dalam hidup kita, kita gampang panik. Karena hati kita tidak penuh dengan hadirat Tuhan. Itu masalah terbesarnya. Saudara, yang menarik dalam kekristenan adalah Tuhan memberikan kepada setiap orang bukan hanya bicara berkat, tetapi Tuhan memberikan pribadinya buat kita. Kalau Tuhan memberikan pribadinya buat setiap orang harus memberikan tempat di dalam hatinya. Coba lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Berapa banyak space di dalam hati kita yang membuat Tuhan bertahta. Seberapa banyak? Apakah kita kasih berapa persen? 30%, 40%, 50%, atau 100%? Inilah gambarannya. Tuhan bicara tentang apa? Tentang yang di pinggir jalan. Kalau bicara pinggir jalan adalah orang yang memberikan hatinya mungkin 1% kepada Tuhan. Kemudian yang di batu-batu itu cuma memberikan space-nya 10%. Lalu Semak Duri yang hanya memberikan tempat kepada Yesus hanya 40%. Yang terakhir Tuhan butuh 100%. 100% ini adalah orang-orang yang memang siap menerima Tuhan. Siap menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan ini karena fokusnya adalah Yesus. Saudara, saya ingatkan kembali buat teman-teman. Kita adalah orang-orang yang beruntung punya Yesus. Tidak perlu kita berebut. Kita tinggal mengucap syukur, kita percaya maka kita mendapatkannya. Kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu sama calon presiden di bandara. Saya melihat keadaan itu karena saya punya kepentingan di situ ya. Ada kepentingan, lalu saya mau menyampaikan pesan. Saya melihat satu hal yang Tuhan ajarkan sama saya di situ. Kau lihat, dia aja belum ada apa-apa ya semua orang mengkerubunin dia. Ada yang mencoba untuk dekat sama dia, ada yang coba untuk foto, ada yang mencoba untuk berbicara, banyak hal. Di situ saya dijamah Tuhan. Waduh Tuhan. Itu calon presiden aja, semua orang berkerumun, dekat. Termasuk saya di situ. Saya datang cuma untuk menyampaikan sebuah pesan. Tapi Tuhan mengajarkan saya satu hal. Kenapa yang seperti itu dikejar orang? Kenapa aku yang hidup, yang menyertai, yang memberikan semuanya tidak ada orang yang mencari? Kita punya Yesus, Tuhan Allah yang penguasa langit dan bumi. Yang sudah dari Alkitab mengatakan dari bayi kau sudah kurajuk dari kandungan. Kupelihara kau siang dan malam. Kuberikan kau makan, kuberikan kau pekerjaan. Ketika keadaanmu genting, aku datang menyertaimu. Ketika kau sudah terakhir, sudah hampir sekarat, aku datang menyembuhkanmu. Tapi banyak orang tidak mau mencari dia. Inilah kejahatan banyak orang. Dia tidak menginginkan pribadi Tuhan sehingga tidak ada buah yang didapatkan. Berapa banyak orang hari-hari ini mencemoohkan anak-anak Tuhan. Katanya kau ke gereja, tapi kelakuanmu busuk. Kau baca Alkitab, kau kasih renungan, kau kasih bahkan statement di media sosial, tapi kelakuanmu tukang bohong.
Yang terjadi seperti itu. Kau katakan kau anak Tuhan, tapi kau cerai dengan istrimu, dengan suamimu. Yang terjadi begitu. Bagaimana kemudian Yesus bisa menjadi favorit banyak orang? Sedangkan pengikutnya enggak peduli. Enggak ada yang mau nempel, enggak ada yang mau berusaha ketemu. Semuanya sibuk dengan kehidupan masing-masing. Ada yang sibuk dengan usahanya, ada yang sibuk dengan masalahnya, ada yang sibuk dengan utangnya, ada yang sibuk dengan itu. Padahal Tuhan yang memberikan hidup. Ya. Kalau pengalaman saya kemarin itu yang ketemu calon presiden itu ya cuma berapa detik, berapa detik lah, gak menit. Sebentar terus dia melengos. Kalau Yesus ketika kau datang ingin ketemu dia, dia akan duduk bercerita kepadamu. Bedanya itu. Kalau orang-orang dunia ini ya cuma oh ya makasih. Lalu dia pergi, dia gak peduli. Dia tidak mau stay, dia tidak mau duduk, dia tidak mau berbicara. Karena baginya orang-orang di luar sana gak penting. Dia cuma penting apa? Ya udah kau dukung saya, habis itu selesai. Tetapi bicara Yesus, ketika kau datang, Tuhan aku datang, dia akan datang menemuimu dan berbicara kepadamu. Makanya Alkitab katakan mendekatlah kepada Tuhan supaya Tuhan mendekat kepadamu. Ada satu usaha dan tindakan ketika kita ingin menemukan Tuhan. Kalau usaha itu kita tidak lakukan, maka sia-sialah semuanya. Makanya kenapa kemudian bertambah-tambah masalah hidup kita. Kenapa kemudian bertambah-tambah stres kita. Karena kita tidak datang mencari Tuhan. Makanya saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Kalau Tuhan itu kita datang kepada Tuhan, dia akan banyak memberikan waktunya, perhatiannya. Bahkan dia akan abaikan yang lain untuk kita. Dia bukan Tuhan ngomong sebentar terus ngomong sama orang lain, enggak. Karena dia adalah Allah yang sangat maha semuanya. Hati yang mau mencari dia, dia akan datang menemui kita dan berbicara. Dan kita akan dipeluk satu persatu. Itulah Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu, keadaan sudah semakin gawat. Ekonomi sudah semakin susah, orang sudah semakin tidak saling mengasihi. Bahkan kabarnya bulan-bulan ini bisa terjadi perang dunia ketiga. Karena semua sudah saling menyerang. Semua sudah tidak peduli lagi akan nyawa, semua tidak peduli lagi akan kehidupan yang akan datang. Semua saling membunuh dan menguasai. Saudara, kita butuh Tuhan. Kalau saudara tidak datang ke Tuhan, saya bisa dipastikan saudara akan menyangkal Yesus. Keadaan akan semakin susah. Bahkan akan banyak tawaran-tawaran. Kedepannya akan banyak tawaran-tawaran. Yang penting kau menyangkal Yesus, kau dikasih makan. Ini waktunya akan semakin dekat. Makanya saudaraku, ketika kau tidak punya pertahanan, ketika kau tidak punya kekuatan, ketika kau tidak punya fokus ke Yesus, ketika ibadahmu mulai kendor, ketika hatimu mulai rapuh ke Tuhan, itulah yang akan membuat kau menyangkal Tuhan. Dan saya ingatkan Bapak Ibu,
ada kehidupan yang akan datang. Jangan sia-siakan kehidupan kita hari ini. Hari ini menentukan kau masuk dalam kerajaan sorga apa tidak. Kalau hatimu tidak benar-benar ke Tuhan, kau tidak akan mendapat tempat untuk situ. Kau akan tetap di dunia ini, kau akan tetap masuk ke dalam bahkan kebinasaan. Kita gak usah bicara yang akan datang, bicara sorga dan neraka. Sekarang satu pertanyaan yang kita harus jawab sama-sama. Hidupmu sehari-hari ini kau rasakan sorga atau neraka? Coba masing-masing kita jawab. Supaya kita tahu posisi kita. Punya damai sejahtera setiap hari? Enggak kan? Kau bisa tenang tiap hari? Kau bisa bersuka tiap hari? Saudara masing-masing jawab di hati. Benar enggak saudara cita? Benar enggak saudara tenang? Dan terakhir saya pertanyaan, kau semakin merindukan Tuhan apa tidak? Kalau itu tidak ada, berarti kau tidak masuk daftar kerajaan sorga. Selesai. Ke titik poinnya itu, damai sejahtera. Dalam semua masalah-masalah dalam kehidupan kau tetap tenang. Kau tetap sukacita. Dan semakin hari kau semakin merindukan Tuhan. Itulah orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kau masih stres, kau masih bingung, gairahmu ke Tuhan gak ada. Kau susah mengampuni orang menyakitimu. Berarti kau hanya penghuni neraka, tinggal tunggu waktunya saja. Karena bicara sorga dan neraka, kau rasakan di tengah-tengah dunia ini. Rasanya kau rasakan. Nanti di sana nanti faktanya langsung kepada hukumannya. Makanya saudaraku, begitu kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak datang ke Tuhan, maka jatah kita bukan hadirat Tuhan. Saya nggak tahu tadi ketika kita nyanyi tadi itu segala pujian itu tiba-tiba Tuhan bilang kuduskan mereka loh, gimana caranya? Saya bilang ya itu Tuhan kuduskan aja. Gimana cara Tuhan menguduskan kalian-kalian semuanya? Saya dari awal sudah disuruh nih, kuduskan mereka, kuduskan gimana aja. Saya bingung, udahlah. Akhirnya baru saya tumpangin tangan. Kenapa? Karena Tuhan minta kita masuk dalam kekudusan itu. Makanya saudaraku yang terkasih, saya mau ingatkan jangan sia-siakan waktumu. Ya, hari Tuhan sudah semakin dekat. Hari Tuhan semakin dekat. Keadaan dunia ini akan semakin susah. Cuma satu nantinya, kalau kau menyangkal Yesus bukan Tuhan, maka kau akan bisa bertahan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kau mengakui Yesus sebagai Tuhan, kau akan dikejar-kejar. Tapi resikonya ada. Kalau kau menyangkal Yesus, mungkin kau di tengah-tengah dunia ini bisa aman-aman aja mungkin. Ya. Tapi kalau kau datang ke Tuhan, apapun keadaanmu, mau digimanain pun, mau disiksa, mau diapain segala macam, nah kau akan dapat kerajaan sorga. Tinggal saudara pilih. Yang Tuhan mau adalah setiap orang harus berbuah. Buahnya apa? Ketenangan, damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri, mengampuni, mengasihi setiap orang. Gairah dalam Tuhan itu buahnya. Masa kita susah untuk mengampuni orang yang menyakiti kita? Itu kan susah. Masa kita susah mengampuni suami kita atau mengampuni istri kita atau mengampuni kakak kita? Hanya karena perbedaan salah paham.
Di antara 4 ini yang mana hatimu? Saudara tahu sendiri. Apakah saudara yang hanya sebentar saja pingin Tuhan, habis itu enggak pingin? Apakah firman Tuhan itu bertumbuh dan berakar dalam hatimu? Hanya semalam, kalau orang dunia bilang apa? Cinta 1 malam kan? 1 malam cinta, habis itu udah selesai. Atau hatimu itu sudah mengakar firman Tuhan yang menguatkanmu? Saudara yang tahu seperti apa. Tapi saya mau sampaikan buat saudara, peganglah Yesus seumur hidupmu. Gak ada ruginya. Yang ada yang banyak untungnya. Saya bukan bicara uang ya saudara. Kalau saudara nanti pegang Yesus maka saudara diberkati luar biasa, enggak. Tapi satu yang saya sampaikan, saudara akan punya damai sejahtera. Saudara punya kekuatan, ketenangan. Saudara bisa melawan pikiran yang selama ini selalu menghantui banyak orang. Yang membuat banyak orang gagal ketemu Tuhan adalah pikirannya. Karena tidak bisa memutuskan yang benar. Inilah yang membuat, inilah pintu dari semua orang masuk dalam kerajaan neraka. Karena pikiran yang begitu banyak. Makanya saudaraku yang terkasih, tentukan apa yang ada dalam hatimu. Kau mau ikut Yesus, tentukan dengan benar. Pastikan jalanmu. Jangan separuh-separuh. Sekali lagi saya katakan, waktunya sudah dekat. Kesulitan, kesusahan sudah semakin dekat. Jangan mau ditawan oleh pikiran-pikiranmu tentang keadaan-keadaan sekarang. Ya, saya mau katakan lebih ini lagi dalam lagi buat saudara. Yang saya dapat, hanya orang-orang yang pegang Tuhan yang akan diselamatkan. Ini bukan bicara kerajaan sorga, tapi yang diselamatkan adalah keadaan-keadaan sekarang tidak akan menghantuinya. Ekonomi boleh susah, tapi orang-orang yang pegang Yesus akan dilewatkan dari itu. Amin. Saudara pegang dengan benar, bersihkan hatimu sebersih-bersihnya. Jangan takut kehilangan apapun. Ya, jangan takut kehilangan apapun. Serius datang ke Tuhan. Oke, saya ingatkan Bapak Ibu Saudaraku, waktunya ini nih. Saya pun sendiri harus tetap menjaga hati saya. Saya harus konsisten dalam Tuhan. Hati saya nggak boleh belok kemana-mana. Saya harus tetap teguh. Makanya saudara belajarlah untuk peka dengan suara Tuhan. Begitu Tuhan suruh saudara puasa, puasa aja. Ya saya mau kasih tahu nih, saya buka-bukain aja deh. Ketika nanti nanti Tuhan suruh saudara puasa, puasa aja. Oke, saudara nanti suruh mengampuni, ampuni. Cepat ya, saya mau katakan saudara ini harus cepat. Ya, saudara nggak bisa bermain-main lagi dengan semua nanti nanti ini nggak bisa. Apa yang bisa saudara lakukan hari-hari ini, saudara lakukan dengan cepat. Ya, hatimu kau benarin dengan baik. Ampuni, datang ke Tuhan, cari firman Tuhan, pegang terus. Ini saya sampaikan nih, kata Yesus mengasihimu. Pegang Yesus. Saya katakan waktunya sudah sangat dekat. Ya, siapkan semuanya. Apa yang ada dalam hatimu, ada dosa, selesaikan segera, selesaikan. Fokuslah ke Tuhan. Berikan waktumu baca firman dalam pekerjaanmu, ambil. Mungkin 1 ayat. Ya, berdamai. Saya mau sampaikan buat saudara. Berdamailah dengan Yesus. Buat ada Yesus di pihakmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami mau setia seumur hidup kami. Kami mau mengabdikan semua hidup kami kepadamu Bapa.
Terima kasih buat cintamu yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih buat teguranmu. Kami tahu Tuhan, kehadiranmu yang mengubah kami. Kami tahu Tuhan Yesus, walaupun kami kecil Tuhan, tapi Engkau selalu mengingatkan kami. Engkau mau mempersiapkan kami satu persatu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Cinta yang tidak pernah habis-habisnya. Kami boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Walaupun secara dunia kami serba sedikit Tuhan dan serba terbatas. Tapi kami tahu Tuhan Yesus ketika kami memegang Engkau, kami akan hidup dalam ketenangan. Engkau akan meluputkan kami dari banyak hal yang membuat kami kehilangan hadirat-Mu. Engkau akan meluputkan kami dari segala dosa yang membuat kami selalu datang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan buat pesan-pesan-Mu. Kami tahu Tuhan masa-masa itu sudah dekat. Kami tahu Tuhan Yesus, masa-masa itu sudah semakin dekat. Kami mau pegang Engkau Tuhan. Kami mau pegang Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya
katakan mengikuti Yesus adalah keuntungan bagi kita. Amin. Kita mau katakan tak terukur kasih Yesus buat kita. Amin. Dia akan menyertai selalu kita. Amin. Tiada terukur Tuhan. Oh Yesusku. nama Tuhan. Mari kita katakan Allah itu baik dalam hidup kita. Amin. Kita mau katakan dari hati yang paling dalam, Allah itu baik dan sungguh baik. Wow.
Mari kita nyanyi satu lagi lagu. Kita katakan Kau Allah yang besar. Tuhan minta dari hati kita yang paling dalam. Kau Allah yang besar. Kau layak kami puji dan kami tinggikan ya Tuhan. Kau layak Bapa. Kami mau tinggikan Engkau dari hati kami Tuhan. Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib Kau Bapa, ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Inilah anak-anak-Mu yang mengagungkan Engkau dan membesarkan Engkau di dalam dunia ini Tuhan. Kuduskanlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Berkati dan cukupkan setiap apa yang mereka makan dan mereka pakai. Buat mereka berbuah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jangan satupun dari tempat ini Tuhan Engkau biarkan, tapi biarlah tangan-Mu megang mereka dan menarik mereka semua datang kepadamu ya Tuhan. Aku mohon Bapa dalam nama Yesus Kristus yang hidup, jangan satupun Engkau lewatkan Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu yang turun atas mereka, kekuatan-Mu turun atas mereka, sukacita-Mu Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka, kedamaian turun atas mereka, sukacita turun atas mereka Tuhan. Dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi mereka. Dari Roh Kudus, Roh Allah yang mengasihi mereka, menguduskan mereka, memuliakan mereka, sampai Tuhan menjemput mereka. Terima kasih Bapa. Dikuduskanlah Engkau Bapa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ku berikan